Welcome to my channel guys, D10 TV kembali. Kalau kita sudah berempat begini, pasti acaranya adalah ngobrol F1. Dan kita sudah tahu bahwa banyak sekali perpindahan pembalap, seperti halnya transfer window kalau sepak bola. Nah, ini ada satu hal yang menarik ketika Ferrari melepas Vettel. Ada apa, Binotto? Aduh, ini kacau Binotto ini. Kenapa tidak mempertahankan Vettel? Oke, kita akan membahasnya bersama dengan 3 rekan saya. Selamat malam, Didan. Apa kabar, Didan? Ya, sehat, Tio. Lu mah nemu aja ya, T10, Tio. Ngopi, NGO, F1. Juara nih orang nih. Kalau nggak kreatif, kita kalah sama yang muda-muda. Yang berikutnya adalah sesepuh F1, Mas Kumis Arif Kurniawan. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Aduh, sesepuh, gue udah tua ya. Paling tua di antara kita juga. Dan juga mbahnya supporter F1 se-Indonesia Raya, yaitu Mas Wahab, atau bisa gue sapa Mas Mumu. Mas Mumu, terima kasih ya sudah hadir. Halo. Waktu gue cuma satu sesi di belakang ini. Satu sesi. Kalau F1 itu 3 hari loh, Jumat, Sabtu, Minggu. Masa cuma satu sesi? Udah ditutup yang bisa 3 hari berturut-turut mah. Oke, kembali. Datang Jumat, pulang Minggu. Ke Ngopi ya, kita ngomong ke Ngopi kali ini. Ngopi kali ini cukup menarik nih. Dari Didan dulu deh. Didan, ini Ferrari mendatangkan Carlos Sainz Junior dan bersama dengan Leclerc. Wah, ini tampaknya apakah menjadi betul akan menjadi juara ataukah blunder lagi dari Binotto? Pertama, semua ya, termasuk gua juga, termasuk lu juga, termasuk bapak-bapak ini juga pasti punya harapan besar ketika Sebastian Vettel akhirnya masuk Ferrari saat itu ya. Sampai ada beberapa ya berita-berita mengatakan bahwa ini akan meneruskan legacy dari Michael Schumacher dan lain-lain, dan karena memang Vettel itu kan sudah juara di tim sebelumnya, bahkan lebih dahsyat daripada Michael Schumacher sebetulnya. Kita tahu Schumacher sebelum masuk Ferrari 2 kali di Benetton dan juga Vettel 4 kali di Red Bull gitu kan ya. Cuman ya itu dia tadi, datang di saat yang memang tidak tepat ketika ada regulasi yang betul-betul luar biasa, Mercedes juga luar biasa gitu kan. Yang sial sebenarnya Michael Schumacher ya, ketika masuk Mercedesnya nggak kayak gini. Nah, cuman ya pastinya bagi Ferrari sendiri, ya mau tidak mau ya harus melepas Vettel, karena kita lihat juga bagaimana datangnya Charles Leclerc, ini betul-betul dia ekspektasinya orang sangat besar kepada pembalap muda ini ya. Yang satu, dia memiliki skill yang sangat bagus, dia juga disebut-sebut pembalap yang akhirnya bisa dikatakan lebih cepat dari si Vettel sendiri gitu kan ya. Adrenalinnya masih tinggi. Kita tahu bahwa ya kita juga ngerasain lah, ketika kita semakin tambah umur, kita semakin hati-hati, kenekatan kita semakin berkurang, benar nggak sih? Curhat. Ya pasti gitu kan, untuk menantang hal-hal yang besar itu. Dulu kita misalnya datang ke dunia fantasi, kita berani naik itu. Pas udah umuran agak sedikit gitu kan. Ya kalau anak-anak muda kayak anak-anak muda kayak Vettel, kayak Max Verstappen, itu betul-betul yang mereka berani gitu di tikungan atau di apa mengambil hal-hal yang resikonya sangat tinggi. Dan ya tidak heran kalau misalnya tiba-tiba Charles Leclerc menjadi pembalap yang akhirnya dianggap lebih cepat. Terus satu lagi ya, memang beban Vettel itu berat ya dari segi finance untuk Ferrari ya, karena memang gajinya juga besar. Nah, ketika ada kesempatan mungkin untuk melepas atau melakukan nego, bahkan didengar juga bahwa tidak terjadinya kesempatan kontrak karena memang gajinya itu yang akan di-cut, dan mungkin juga tidak akan berbeda jauh dengan Charles Leclerc gitu kan. Nah, sekarang untungnya Ferrari adalah mereka mempunyai 2 pembalap seger ya, yang bayarannya nggak gede gitu. Dulu mereka punya pembalap 2, Kimi dan juga Vettel, yang memang nama-namanya besar. Terus akhirnya dapatkan Charles Leclerc, ternyata di tahun pertamanya bersama dengan Ferrari begitu luar biasa. Ya akhirnya rebuilding tim ini harus dimulai dari sekarang. Jadi
meskipun kecewa gitu ya Vettel akhirnya harus out dari Ferrari, tapi untuk Ferrari sendiri ini adalah sebuah hal yang memang harus dikorbankan untuk melihat masa depan gitu aja. Oke, Mas Kumis, ini era barukah di F1 ketika ada perpindahan Vettel keluar yang mungkin masih liar, bisa ke Renault, bisa ke Mercedes, dan juga tentunya saya melihat Ricciardo ya. Ini pembalap yang hampir diisukan ke Ferrari, justru malah ke McLaren. Bagaimana nih menurut Mas Kumis? Ya kalau terakhir dulu soal Ricciardo hampir ya ke Ferrari, dia memang timingnya aja nggak pas. Tahun 2017 dia sempat diisukan ke sana, tapi juga timing nggak pas sehingga dia batal. Sekarang juga dia mau ke Ferrari, tapi di saat Ferrari nggak punya duit. Ya, tadi Didan udah bilang bahwa memang salah satu alasan terbesar kenapa Ferrari merekrut Sainz, karena memang dia murah. Bahkan Leclerc aja ini untuk reputasi, walaupun dia masih muda tapi udah punya reputasi besar, itu gajinya banyak yang bilang seperempatnya Vettel. Ya sangat wajar kan kalau akhirnya Ferrari gara-gara corona juga nih hemat-hemat duit ya. Kebetulan Carlos Sainz juga bagus loh. Carlos Sainz tahun lalu kan peringkat 6, artinya best of the rest ya. Dari 1, 2, 3 Mercedes, Ferrari, Red Bull ya, dia bahkan peringkat 6-nya. Jadi dia menunjukkan bahwa Carlos Sainz ini juga pembalap yang bukan sembarangan, itu bakatnya pasti ada dari bapaknya. Tapi kalau bicara tadi Ferrari, mungkin hiburannya adalah ya tanggal 13 kemarin sekaligus ini mengesahkan legasinya Michael Schumacher. Dia kan sudah disahkan sebagai the most influential person in F1. Itu karena tadi membuktikan bahwa Alonso dan Vettel tidak se-influential Michael Schumacher, tidak seberpengaruh Michael Schumacher di Ferrari. Sehingga itulah kenapa Alonso dan Vettel dengan reputasi dan nama besar mereka itu gagal membangun tim around him, membangun tim yang benar-benar semua support dia. Nah, Ferrari tampaknya belajar banyak dari kesalahan mereka merekrut Alonso dan Vettel ini, dan mereka sudah kita mulai dari baru, kita buang Vettel, kita pakai nih, kita build around Charles Leclerc. Nah, Leclerc kan bukan sembarangan tahun 2000, sebenarnya bukan cuma 2019. Ketika dia pertama kali ke F1 tahun 2018 di Sauber juga dia sudah kelihatan bagusnya. Sebenarnya dari GP2 waktu itu juga udah bagus banget gitu ya. GP2 terus atau F2 udah bagus banget, terus dia pindah ke F1 dia meneruskan bagusnya itu, dan saya yakin Ferrari akan build around him, membuat mobil dan environment seperti dulu mereka buat terhadap Michael Schumacher, sekarang around Charles Leclerc. Oke, itu dari Mas Kumis. Mungkin ini adakah yang perbedaan yang akan dikemukakan oleh Mas Mumu dengan pendapat yang lain? Dengan perpindahan yang cukup mengejutkan ini? Agak panjang boleh ya saya ya? Boleh, boleh. Kalau tadi ngomong mengenai murah, betul. Carlos Sainz itu waktu di McLaren itu kalau nggak salah 8 juta US dollar semusim ya. Track itu 10 juta US dollar semusim. Paling tinggi kan Hamilton sekitar 40 sampai 40 kalau nggak salah. 40. Vettel itu 30. Vettel itu 30. Nah, alasan yang lain apa? Tadi Kang Kumi sudah cerita, best of the rest. Kan bicara F1 musim sebelumnya, ada F1, tapi ada F1,5. F1,5 karena apa? Dominasi 3 besar, Mercedes, Red Bull, Ferrari saja. Yang lainnya itu F1,5 itu. Juaranya F1,5 adalah Carlos Sainz. Yang kedua, ingat nggak pada saat Carlos Sainz dengan Max Verstappen. Dia kan bisa mendorong Max Verstappen sehingga berkompetisi dengan baik itu waktu di Scuderia Toro Rosso, sekarang Alfa Tauri. Itu yang mendorong Ferrari untuk merekrut Carlos Sainz. Tapi kenapa Ferrari itu harus merekrut Carlos Sainz? Saya punya beberapa alasan. Ferrari itu sudah mencoba bermusim-musim dengan regulasi yang berlaku di beberapa musim ini. Pertama, dia coba long wheelbase, short wheelbase, tetap aja nggak kenceng atau kalah. Tadi saya menceritakan Kumis harusnya 2018 itu Ferrari juara. Benar, karena waktu itu settingannya udah paling kenceng. Artinya masuk tikungannya, aerodinamikanya juga bagus. Dia pernah matengin aerodinamika waktu tahun 2018, musim 2018.
tapi tetap saja kalah. Betul ya Kang Kumis ya? Harusnya di situ tuh dia menang, karena sebenarnya kemenangan di F1 itu tidak hanya kencang di trek lurus, tetapi pada saat masuk tikungan dia akan keluar dengan stabil, dia akan banyak motong waktu. Akhirnya musim lalu itu sebenarnya adalah musim yang paling menurut saya cilakanya Ferrari. Regulasi berubah di sayap, diturunin, dilebarin, which is itu sebenarnya adalah perangkat aeronnya yang berubah, tetapi fokusnya Ferrari adalah trek lurus. Lihat aja data-data Ferrari, pasti dia punya top speed. Loh, kenapa kok di situ? Padahal punya kekuatan, sebenarnya dia motong waktu di tikungan, tetapi fokusnya kenapa di situ? Itulah cilakanya. Tahun lalu saya nggak yakin Ferrari juara. Nah, semua udah dicoba tapi kalah. Yang belum apa sih? Yang belum dicoba adalah mengganti duet pembalap. Nah, sekarang ini udah dicoba nih, mengganti duet pembalap. Setuju. Ahli strategi udah diganti ya. Iya, dan lagian begini. Apakah musim depan yang rencananya, atau musim ini yang sebenarnya musim terakhir sebelum major change di 2021, itu Ferrari mau mengeluarkan duit untuk R&D? Saya pikir enggak. Atau kalau misalkan 2 musim diundurin 2020, 2021, musim barunya jadi 2022, apakah Ferrari mau mengeluarkan duit untuk R&D? Ingat ya, Mercedes itu kekuatannya di mana? Pertama adalah penempatan turbo dia di atas engine. Penempatan turbo di atas engine itu membuat dia leluasa di bidang aerodinamika. Pada saat dia leluasa di aerodinamika, mereka bahkan bisa unggul karena dia tidak punya hambatan-hambatan untuk melakukan improvement. Pada saat Ferrari melakukan itu, Mercedes sudah leading duluan. Sehingga mau dicoba, Ferrari akhirnya coba musim-musim ini udah nggak pernah bisa. Apakah dia mau mengeluarkan budget untuk R&D hanya untuk maksimal 2 musim? Mungkin mau. Enggak. Mungkin mau. Udah lama nggak juara soalnya. Apalagi tadi teman-teman bilang Ferrari nggak punya budget lagi. Oh iya. Rasanya Ronaldo kemahalan, yuk. Iya. Ini soalnya kalau gue pikir ini tim prinsipal menjadi penting ya di saat-saat seperti ini, Mas Kumis. Ini kita jangan remehkan Red Bull ya. Ini diem-diem Max, tapi nggak tahu pasangannya siapa nih. Karena kalau memang Vettel ke Mercedes, Lewis sih nggak mungkin pindah ya. Saya rasa tetap di situ. Nah, Bottas ini kan pembalapnya bagus juga. Apakah dia akan apes nih? Menjadi korban, harus dibuang, bisa ke Renault atau mungkin ke Red Bull? Mas Kumis gimana nih prediksinya? Era sekarang pembalap itu, tim itu bagusnya hanya punya 1 jagoan aja dalam 1 tim. Jangan punya 2 jagoan, ya kan? Mercedes sudah kapok. Punya Rosberg sama Hamilton, terus gontok-gontokan berapa kali fight gitu kan. Antar mereka loh fight-nya ya. Itu udah kapok. Karena itulah sekarang Michael Schumacher. Stylenya ya sejak Michael Schumacher itu stylenya itu pilih satu yang jago, satu yang biasa-biasa aja deh gitu kan. Termasuk Red Bull loh. Walaupun Verstappen masih muda, dia tanda kutip punya hak veto untuk milih pembalap keduanya, maka itu dipilih yang biasa-biasa aja lah. Albon ya kan ininya tergolong biasa. Helmut Marko udah bilang nggak mungkin, dia sih alasannya keuangan, nggak mungkin kita bayar Vettel mahal gitu. Tapi saya yakin alasannya adalah nggak mungkin Vettel sama Verstappen digabung jadi satu gitu. Itu pasti gontok-gontokan. Dia mau develop car around siapa nih? Apa masukannya Verstappen atau Vettel? Itu di F1 tuh sekarang udah nggak zaman. Harus satu pembalap aja. Ya Mercedes juga gitu. Kenapa dia merekrut Bottas? Karena Bottas diyakini ya jauh lah di bawah Hamilton. Lebih aman miara Bottas ketimbang misalnya miara 2 jagoan ya. Udah kapok tuh Mercedes. Dan terbukti kan sejak Rosberg nggak ada, Hamilton nyaman aja tuh. Aman aja jadi juara. Dan itu udah pernah bilang, ya nyaman aja. Nggak ada gangguan. Karena apa? Hamilton kayak nggak punya beban, kalaupun gue gagal, tim masih di belakang gue, mobil masih around gue. Jadi ya itulah kenapa sekarang Ferrari juga melakukan hal sama dengan membuang Vettel. Karena Leclerc kan terbukti jago nih. Nggak mungkin mereka miara 2 jagoan terus-terusan kan. Leclerc terbukti jago, masih muda, udah nanti build around him aja deh. Nah, Mercedes juga gitu. Nah, masalahnya sekarang memang benar nih, kemana Vettel kan? Kalau udah begini, pelabuhan dia paling masuk akal ya Renault. Tapi dengan Renault yang kayak begini, apakah
mau Vettel bergabung ke tim yang memang dia selagi waktu juara 4 kali pakai mesin Renault, Red Bull Renault. Tapi kan beda nih, zaman sekarang Renault mulai kedodoran nih di era hybrid ini. Jadi Vettel yang question mark sih. Kalau Hamilton sih saya pikir aman lah. Ini nambahin dikit aja. Ya, sebelum ke Didan sebentar, gue mau nambahin Silverstone setuju 2 race langsung. Weh, ini breaking news nih. Nah, jadi di Inggris langsung 2 race. Ya, berarti ini. Tapi ada note ya soal 14 hari ya Mas. Kenapa? Ada note tentang 14 hari karantina itu ya? Ya. Tapi at least dia tetap langsung dari Austria, berarti ke Inggris 2 seri. Jadi emang dipadat-padatin nih sepertinya. Oke, Bro Didan, lanjut. Apakah memang setuju dengan apa yang dikatakan oleh kedua expert dari F1 ini? Iya, benar, setuju banget. Apalagi kalau tadi misalnya, ya nggak bisa kebayangkan di Mercedes tiba-tiba Lewis dengan Vettel gitu kan ya. Sekarang kita lihat aja, Vettel kedatangan Charles Leclerc, ketika Charles Leclerc berhasil untuk men-challenge Vettel, kita lihat di beberapa balapan, ketika Vettel disuruh ngalah, nggak mau kan. Terus beda dengan Bottas dengan Lewis Hamilton, ketika Bottas ada di depan, lu mundur, ini Lewis nanti mau naik, terus dikasih berapa putaran untuk nyusul, nggak berhasil nyusul, oke, lu balik lagi gitu, posisinya seperti itu gitu. Nah itu Charles Leclerc dengan Vettel aja udah begitu gitu. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba nanti dengan Lewis Hamilton kah, atau mungkin dengan Max Verstappen kah, itu juga akan menjadi sebuah masalah besar pastinya. Jadi ya memang eranya bukan era seperti itu lagi. Saya setuju sih. Meskipun kita kangen gitu ya, ada satu tim dengan 2 pembalap yang akhirnya benar-benar ngotot gitu kan ya, untuk memperebutkan juara. Tapi caranya nggak kayak Mercedes juga, itu mah asik aja Rosberg sama Lewis Hamilton berduaan tanpa ada saingan yang lain. Iya. Mas Momo, ini apakah sudah mulai bergeser Mas Momo? Kalau kita lihat memang di musim lalu ya, media-media sudah mengangkat dari mulai go-kart, perseteruan antara Max dengan Leclerc ya. Ini terlihat jelas nih, seperti jualannya F1. Karena mereka sudah takut kehilangan bahwa Vettel udah habis, Lewis Hamilton sudah habis, siapa lagi nih? Nah, apakah masa transisi ya? Nah, masa transisi. Apakah memang sudah direncanakan oleh F1 yang memang penuh dengan drama? Ya, biasanya apalagi di zaman Bernie Ecclestone dulu, F1 itu diset penuh dengan drama. Dia kan punya kontrak panjang 100 tahun penyelenggaraan F1. Tapi yang jelas Max Verstappen itu punya kontrak jangka panjang kan dengan Red Bull, dan dia adalah Red Bull itu penentu kebijakannya siapa sih? Bukan siapa-siapa kecuali Helmut Marko. Dia adalah orang kepercayaan di dan Helmut Marko lah yang membuat Max Verstappen itu mau pindah. Jadi kontrak jangka panjang itu pasti akan dipertahankan karena Helmut Marko mau Max Verstappen akan di situ. Tapi kalau boleh saya nambahin, saya lanjutkan yang tadi, boleh nggak Tio ya? Kan kita bicara Ferrari. Sekarang kenapa kok Lewis Hamilton tetap bertahan di Mercedes? Ingat, Lewis Hamilton ini udah 35 tahun ini. Udah tua lah untuk pembalap F1 itu, kan serigala-serigala mudanya udah mulai muncul. Dia udah 6 kali juara dunia. Sekali lagi dia juara dunia, maka dia akan menyamai rekor Michael Schumacher. Dengan kesempatan sekali atau 2 kali di Mercedes, menjadi juara dunia dalam kondisi seperti ini tadi, dia pasti sayang. Meskipun Mercedes, dia kontrak dengan Mercedes kan berakhir di 2020 ini ya, kalau nggak salah ya. Dia akan lanjutkan. Karena dia juga punya opsi perpanjangan itu. Paling nggak sekali 2 musim lah. Nah nanti dengan regulasi yang baru, itu kan major change itu. Rasanya, belum tentu juga Mercedes akan jadi juara. Ingat regulasi musim ini, Kang Kumis paham banget itu. Kenapa kok Lewis Hamilton mau pindah ke Mercedes? Karena ada peran Ross Brown ya Kang Kumis ya. Dijanjikanlah mobil. Ross Brown lah yang ngajak si Hamilton masuk ke Mercedes. Waktu itu Ross Brown masih di Mercedes. Kemudian Ross Brown mengundurkan diri kan selama berapa musim. Akhirnya dia masuk ke FIA. Dialah yang tahu sebenarnya regulasinya akan berjalan seperti apa. Dan dia sudah mempersiapkan Mercedes dengan tim yang siap dengan regulasi baru itu. Itulah kenapa Lewis Hamilton mau. Nanti musim baru seperti apa? Mulai dari awal lagi. Ya itu yang pertama dari Mercedes dulu ya. Kemudian Mercedes kemungkinan juara, Hamilton seperti itu. Saya pikir ngejar juara dunia 7-8 kali bukan hal yang
mustahil ya. Itulah targetnya Lewis Hamilton sekarang betul. ini. Itu dulu, Mas Tio. Kalau Renault, masalahnya duit lah. Vettel itu yang bilang pindah ke Renault itu adalah posisi yang paling memungkinkan atau possibility paling gede. Tapi Renault apakah berani untuk misalkan memotong untuk membayar 15 juta US dollar saja, saya pikir masih berat buat ya? Padahal potong 50% gitu. Jadi ya, kecuali sakit hati. Sakit hati Renault karena Daniel Ricciardo pindah ke McLaren. Betul. Vettel sebaiknya kemana dia? Menurut saya mendingan diangkat menjadi ketua gugus COVID-19 untuk F1. Langsung cemberut Mas Arief, langsung cemberut. Mas Gomez, ini seberapa besar sebetulnya? Kalau kita bicara skill ya, kalau skill tadi Didan bagus banget nih komentar Didan bahwa kadang adrenalin itu nggak bisa dibohongin, tapi skill kan nggak habis, skill tuh nggak mungkin habis. Nah, apa sih Vettel dan Lewis Hamilton ini akan menjadi sama Bottas ya, tiga pembalap ini akan masih menjadi yang diunggulkan musim ini, ataukah mungkin sudah mulai digeser oleh pembalap-pembalap muda? Ya itu tadi karena kita belum tahu nih, kita mulai nanti anggap mulai di Austria ya. Austria ini sirkuitnya Red Bull ya, bukan cuma namanya Red Bull Ring, tapi memang dari 2 balapan terakhir di sana mereka menang ya, Verstappen. Habis itu ke Silverstone. Nah, paling enak melihat di Silverstone. Kalau di Silverstone ternyata benar-benar Ferrari bisa memberikan perlawanan, saya pikir sampai akhir musim Ferrari bisa memberikan perlawanan terhadap Mercedes, karena patokannya tetap Mercedes ya, yang di era hybrid ini Mercedes, karena mereka masih sangat kuat dan masih punya simpenan tenaga untuk malahin siapapun yang bangkit di era hybrid ini. Terbukti udah dari 2014 mereka putus lah gelar ya, baik pebalap maupun konstruktor. Kalau dari anak muda tadi, saya pikir kalau dari kekuatan skill, kekuatan mobil, saya pikir Red Bull dan Ferrari, Mercedes masih di atas. Red Bull dan Ferrari akan fight di tahun ini untuk jadi runner-up konstruktor. Tentu di situ juga ada Verstappen dan Leclerc ya. Terus perang antara anak-anak muda ini belum terjadi tahun ini. Baru terjadi di era nanti mobil baru. Karena biasanya begitu ada perubahan regulasi, di situ juga ada perubahan peta kekuatan. Itu sejarah sudah membuktikan. Di F1 tuh langsung drastis. Sebelum era hybrid tahun 2013 berakhir, itu Red Bull dan Vettel unstoppable. Begitu ada era hybrid, Mercedes unstoppable. Nah, nanti begitu ada era mobil slim, mobil ramping, mobil cantik, mulai 2022, saya pikir itu akan ada perubahan peta kekuatan, dan saya berharap disitulah perang sesungguhnya antara Verstappen dan Leclerc. Pengen sih ngeliat George Russell juga sama Lando Norris. Nah, itu dia. Mereka belum dapat mobil yang bagus kayaknya untuk sampai 2022. Ya. Asal jangan ada selingan kayak Brown GP aja ya. One year wonder ya. Itu selingan. Tapi benar tadi untuk youngster ya. Gue suka banget ngebahas youngster kan. Yang baru itu Lando Norris, terus ada George Russell. Gue paling favorit itu George Russell sama Alexander Albon. Tapi gue lihat nih ketiga orang ini itu beda banget sama Charles Leclerc sama Max Verstappen. Yang 3 orang yang gue sebut di awal tadi, itu mereka masih dalam tanda kutip masih sopan, masih yang sopan gitu ya. Tapi Max dan Charles Leclerc ini berani untuk bahkan dalam tanda kutip berantem, menentang pembalap-pembalap yang sudah dianggap dewa oleh pembalap muda yang lainnya. Itu mentalitas yang memang mentalitas yang memang coba dibawa oleh kedua pembalap ini, Charles Leclerc dan juga si Max juga terutama ya, yang dia berani untuk bahkan mengeluarkan komentar-komentar yang menurut gue, misalnya gue jadi pembalap yang jauh lebih senior, punya 4 gelar juara misalnya, atau punya 6 gelar juara, tiba-tiba ini anak-anak muda ngomong kayak gini, agak-agak gimana gitu. Tapi ya mentalitas itu yang akan seru. Dan kedua pembalap itu juga disebut-sebut sebagai masa depan dari Formula One nanti. Khususnya untuk Charles Leclerc, kita tahu sendiri jualannya gede. Selain jago, ganteng. Nah, itu jualan yang luar biasa. Jadi mungkin ya. Kalau soal ganteng, gue nggak mau ikut-ikut gue. jadi gue sih ngebayangin di masa depan nanti, yang seru itu adalah ada heroes, ada villains kan. Ada sosok
heroes-nya itu mungkin Charles Leclerc. Ya. Untuk sisi antagonisnya itu Max. Ya. Itu akan seru kata gue sih. Ya mungkin di masa lalu juga banyak yang kayak gitu, siapa sosok antagonis, siapa sosok yang protagonis, dan itu memang harus dibangun oleh sebuah industri ya untuk olahraga. Kalau menurut gue sih. Oke. Gitu. Kalau gue mau nanya ini Mas Mumu. Apa? Verstappen itu turunan bapaknya. Nyebelin ya. Pernah ketemu kan? Pernah ngobrol kan? Bapaknya nggak banyak. Gue mau cerita. Bapaknya Just the Boss itu kan apa itu namanya emang kayak dalam wandel banget ya. Suatu ketika gue ketemu sama Jos Verstappen kalau nggak salah waktu itu di Budapest atau apa. Dia bawa pacarnya. Dan pacarnya itu adalah umbrella girl-nya Max Verstappen waktu di Brazil. Wih, bapaknya dulu masih boleh. Dulu masih boleh. Kayak gitu, anaknya kayak gitu. Itulah yang disukai Bernie Ecclestone sebenarnya. Iya. Yang gitu-gitu. Oke, kita gimana Tio? Gue mau ngebahas itu Mas Momo. Ini masalah Honda. Honda ini mengejutkan musim lalu ya bersama dengan Red Bull. Nah, ini mesin Honda kok bisa tiba-tiba kencang lagi ya? Padahal waktu di McLaren kayaknya nggak kencang. Gimana Mas Momo? Iya, waktu di McLaren Honda begini, pada saat pengembangan kan dia dikasih kesempatan 1 tahun 1 musim lagi waktu itu. Makanya ada token-token kan waktu itu, ingat nggak? Sudah pakai berapa token? Iya. Memang kenapa sih problemnya? Saya nggak mau sebut namanya, tapi ini salah satu pembalap F1 yang cerita ke kita bahwa pada saat dengan McLaren dulu tidak ada engine mode. Jadi Honda sudah memberikan yang terbaik kepada McLaren sendiri tidak mengembangkan engine mode itu kan perlu. Jadi pada saat praktis kualifikasi beda engine mode-nya dengan pada saat balapan. Nggak mungkin pada saat praktis itu 100%, paling 70% atau apa gitu. Nah pada saat kualifikasi mungkin sempat 100%, pada saat hot lap balapan ya tinggal atur-atur aja. Nah ternyata McLaren tidak bisa membuat engine mode. Jadi memang tidak maksimal. Nah kedua, waktu itu banyak yang memberikan pendapat ini adalah ajang sebuah eksperimen dari Honda karena yang dikirim terutama adalah teknisi-teknisi muda yang selalu turnover-nya tinggi berganti-ganti. Akhirnya diminta Honda untuk lebih serius menangani ini dan akhirnya pada saat di McLaren itu udah terjadi dan mungkin McLaren punya pengalaman dengan Honda kan, dia bisa minta saya maunya seperti ini A, B, C, D dan sebagainya sehingga klop juga. Dan beberapa hal kan kita tahu McLaren kan ya untuk aerodinamika mungkin bukan hal yang baru dan dia punya pengalaman panjang dalam hal membuat aerodinamika sehingga dia punya parameter-parameter untuk di bagian engine atau power yang bisa membuat klop atau bisa mengharmonize antara sisi aero dan sisi power dari engine. Kira-kira gitu, Tio. Yes. Oke, Mas Kumis, ini boleh nambah lagi nggak? Boleh. Apa-apa. Sebenarnya selain 4 kandidat Ferrari kemarin kan ada Hamilton, ada Daniel, ada Carlos Sainz, juga satu lagi yang kemarin jadi kandidat itu adalah Fernando Alonso. Alonso ini rencananya juga akan kembali dan mempunyai kandidat juga di Ferrari, tapi memang gagal. Kita tunggu saja, Alonso masih gerasa-gerusu ini. Sekarang kan dia di bawah tim Toyota nih ya. Nah, tua keladi. Itu menarik sekali. Dan ada satu fakta, ternyata Carlos Sainz itu mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh seniornya atau idolanya. Pertama, Alonso ya, Minardi itu ya. Alonso, Minardi, kan Minardi transformasi ke Toro Rosso atau Alfa Tauri. Mereka pernah. Kedua McLaren, dua-duanya pernah. Renault, Alonso dua-duanya. Dan sekarang akhirnya di Ferrari. Persis. Jadi 4 tim yang diikuti oleh Carlos Sainz itu sama dengan apa itu tim yang dibela oleh Alonso. Luar biasa. Oke, itu ilmu baru tuh guys, yang baru tahu atau mau mengikuti konspirasi F1. Ya? Iya. Konspirasi nih, oke. Mas Kumis, ini ada pertanyaan dari kakak saya. Ya. Ini, apakah di F1 itu memang ada banyak drama? Kenapa Ferrari itu selalu bagus di hari Jumat, hari Sabtu, tapi begitu race, pelan mesinnya. Nah,
Ada apa itu, Mas Kumis? Ya, race kan memang sangat berbeda dengan ini ya. Kalau free practice misalnya nih, kalau sebuah tim udah pede dengan race race pace mereka, kecepatan saat race ya kayak Mercedes gitu ya, dengan segala paket ya, artinya mereka dengan ban, dengan maksudnya saving tire, lalu dengan engine dengan engine durasi engine-nya itu sih di hari Jumat sama Sabtu mereka terutama Sabtu sebelum kualifikasi ya, itu ya nyantai aja. Kalau perlu mereka ngasih ada pembalap untuk misalnya pembalap mau ikut free practice ya biarin. Itu tim-tim sekelas Mercedes sudah kayak gitu, karena biasanya juga mesin yang dipakai di hari Jumat itu mesin sisa di seri-seri sebelumnya ya. Jadi itu wajar kalau di hari Sabtu sebelum kualifikasi itu Ferrari kelihatan menang dibanding Mercedes, tapi begitu masuk lomba itu Mercedes yang bagus ya. Nah itu yang mestinya jadi pelajaran besar dipelajari oleh Ferrari, bahwa kalau dia mau konsisten bagus itu ya dia harus make sure bahwa mobil ini bisa bagus at all tracks ya, di semua jenis track. Mereka kan kemarin sempat bagus tuh di beberapa seri dengan ada istilahnya tuh asumsi ada permainan dengan mesin mereka. Memang kan Leclerc itu kalau kita tahu tahun lalu dia bisa nahan Hamilton, padahal Hamilton di belakang dia pakai pakai DRS, tapi nggak kejar juga. Itu. Habis itu balapan di Belgia ceritanya sama juga. Udah nempel di saat akhir itu nggak kejar juga. Tapi setelah ada bukan mapping, engine FIA disuruh melihat kasus itu ya. Itu langsung melempem lagi. Langsung melempem. Ferrari langsung melempem gitu kan. Nah ini yang Ferrari itu nggak boleh bagus seperti itu. Dia kalau bagus seperti Mercedes terus gitu konsisten. Nah ini hanya Mercedes yang sampai sekarang bisa seperti ini. Ya itu sih kenapa Ferrari di era hybrid ini belum bisa berhasil, karena memang tadi Wahab udah bilang mereka masih kalah cerdik tanda kutip dari Mercedes di era hybrid ini, karena memang kalau tadi buka agak flashback sedikit, Mercedes kenapa bagus di era hybrid karena mereka sudah nyiapin mobilnya dari tahun 2012. 2 tahun sebelum seri pertama digelar di Melbourne tahun 2014. Jadi persiapan 2 tahun ini bukan hanya mereka nyiapin mobil yang bagus, tapi juga mereka sudah membujuk dari Wahab cerita Lewis Hamilton agar segera pindah dari McLaren ke Mercedes. Jadi persiapan mereka di background itu sudah sangat matang dan masih kerasa nih sampai sekarang bekas kehebatan mereka di tahun 2012 itu sampai mau 10 tahun berarti kehebatan mereka itu. Oke, ini mungkin closing. Saya mau tambahin sedikit ya. Apa? Boleh. Jadi ada yang teman-teman mungkin belum paham bahwa pada saat praktis mereka itu saya pernah mengikuti latihannya Alfa Tauri atau Scuderia Toro Rosso. Itu udah ada schedule-nya. Dia mau melakukan quali run atau race run. Quali run itu pasti bahan bakarnya lebih sedikit. Kemudian ban dipakai mungkin lebih lunak atau option tire. Tetapi beda dengan race run. Jadi simulasi race. Bahan bakarnya sekian, bannya juga dicoba. Jadi dicoba waktunya seberapa. Nah, di practice itu mereka udah punya schedule. Dan di practice itu mereka tidak mengejar waktu terbaik, tapi lebih mengejar kepada simulasi-simulasi itu. Terkadang practice 1 atau practice 2 mereka ada quali run atau simulasi untuk kualifikasi dengan ban yang paling lunak ada. Makanya kelihatannya paling kenceng, tapi tidak bisa dibandingkan practice itu. Bahkan pada saat Kang Kumis tadi cerita pada saat official test pramusim, karena schedule-nya memang berbeda-beda. Nah itu yang kadang orang-orang nggak tahu, kok kenceng sih Ferrari lah. Kebetulan Ferrari-nya pas quali run, yang lainnya misalkan melakukan race run. Dan itu nggak ada batasan loh, siapapun mau melakukan itu bebas. Dan tidak harus lapor, karena mereka punya schedule. Jadi saya ngelihat di pedok, di pit itu masuk, habis ini schedule-nya sekian, pakai ban ini. Itu udah ada tahapannya. Hasilnya apa? Nah itu nanti baru diomongkan dalam meeting dengan pembalapnya. Dan waktu itu pada saat itu kebetulan Sean Gelael kan yang lagi tes, masukan-masukan dari Sean waktu itu yang banyak dipuji untuk melakukan perubahan atau improvement di tim Scuderia Toro Rosso waktu itu.
Itu yang mungkin orang nggak banyak tahu. Oke, Dan mungkin gimana, Dan? Melihat siapa yang mungkin jadi kuda hitam ya di musim ini ya, yang kita berharap sih Juli benar-benar mulai nih. Kalau kuda hitam itu kan berarti dia mengganggu posisi yang sudah mapan di atas kan ya. Ya. Ya paling tidak kuda hitam ya yang paling bisa mendekati paling Max, siapa lagi gitu kan. Jadi mungkin dia akan memanfaatkan misalnya di beberapa track seperti misalnya di Austria bisa 2 gitu kan, bisa 2 kali, atau di tempat mana 2 kali ya, mungkin dia akan mengambil opsi yang maksimal di sana. Dan juga di seri Amerika Latin misalnya, bisa aja dia juga mencuri sesuatu di sana. Tapi yang pasti kita kan belum tahu nih, race-nya akan berapa kali, kan sejauh ini dipaksakan bisa 17 race atau 18 race bahkan, tapi kalau prakteknya nanti tiba-tiba hanya 12 race atau 13 race, dengan melihat karakter dari sirkuitnya apa aja, di situ baru kita bisa metain nih kira-kira dari 12 race lah misalnya, ini Lewis bisa nyuri berapa sih, gitu kan, Vettel bisa nyuri berapa, si Max bisa nyuri berapa, dari situ aja yang bisa kita predik, karena sirkuit itu sangat bergantung juga, keberadaan sirkuit itu sangat bergantung kepada prediksi kita juga akhirnya gitu. Jadi ya kita lihat nanti ketika jadwal sudah keluar dengan cepat, terus ya mungkin nanti akan diikuti regulasi lain, karena kita lihat olahraga lain sekarang udah mulai udah mulai bukan masa bodoh sih ya, tapi mulai melonggarkan lah. Kalau dulu kita tahu bahwa di NBA misalnya, ketika ada pemain terkena COVID, berhenti kompetisi langsung kan. Di sepak bola juga gitu. Formula One kemarin ketika ada kru dari McLaren kena, stop gitu kan. Tapi di Formula One belum tahu seperti apa, cuma di olahraga lain kayak di basket, kalau nanti ada satu pemain tiba-tiba terkena infeksi, yang di-contain pemain itu aja. Kompetisinya tetap jalan. Sepak bola juga begitu kan, di Liga Jerman, Liga apa. Pokoknya kalau ada yang pemain kena, dia yang akan diamankan. Tapi kompetisi tetap terus berjalan. Nah itu kan masih gelap sebetulnya buat olahraga-olahraga yang lain ya. Gitu. Dan mudah-mudahan semuanya akan lancar lagi lah. Saya boleh nambah satu informasi yang kenapa kok silly season sekarang terjadi. Jadi begini ya, informasi yang saya sampaikan ini menyangkut dari apa yang terjadi sekarang ini. Charles Leclerc itu kan bisa masuk Ferrari sebenarnya adalah berkat Nicolas Todt, anaknya Jean Todt sebagai manajernya dia. Dia nggak mau kecolongan mendorong Charles Leclerc masuk Ferrari seperti apa yang dia lakukan terhadap almarhum Jules Bianchi. Ya. Sebenarnya Jules Bianchi itu waktu kecelakaan di Jepang ya, di Jepang. Itulah yang didorong Nicolas Todt untuk masuk ke Ferrari. Tapi akhirnya ada kejadian itu, dia nggak mau kecolongan. Ferrari mana mungkin mau pembalap muda seperti Charles Leclerc itu kan. Dia pasti maunya balap senior. Ini adalah anomali di Ferrari. Dan itu ternyata terjadi mendorong Vettel untuk harus cabut. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi di awal. Itu anomali atau seperti yang Didan bilang tadi, yang ngirit duit, Mas, sebetulnya? Sebenarnya anomali, karena peran si Nicolas Todt sama Jean Todt kan cukup kuat di balik semua ini. Dulu mungkin saya bicara F1 itu sebenarnya sport yang dibalut dengan bisnis. Tapi teman-teman mohon maaf, saya sekarang bicara F1 itu sebenarnya adalah bisnis yang dibalut dengan sport. Oke. Setuju. Enggak, yang sedihnya tuh Vettel tuh baru dipuji-puji ya. Dia pembalap oleh Ferrari sendiri bahwa dia adalah pembalap yang kritis, tapi kita sedang detail, mampu memberikan dorongan dan lain-lain. Gue juga nggak nyangka tiba-tiba, dia nggak ngelanjutin kontrak. Baru dipuji-puji. Dan Hamilton juga sempat ngomongin soal merah-merahan loh. Dia memberikan, makanya itulah yang membuat orang berpikir bahwa Hamilton akan pindah ke Ferrari. Padahal kenyataannya memang enggak. Buat saya kalau jadi Hamilton juga tetap aja stay di Mercedes. Dia punya opsi panjangan kontrak. Iya. Kalau di bola itu, Ferrari itu kayak Real Madrid. Siapa sih bintang yang nggak mau pindah ke tim itu? Betul. Juara nanti aja. Yang penting bayarannya. Enggak, yang penting lu pindah ke tim yang legend gitu, yang besar legend, ya pasti mau lah gitu. Gitu, cuman ya. Ya oke, Mas Kumis. Hot news-nya apa lagi, Mas Kumis, sebelum kita closing? Hot news mengenai, selain tentunya tadi kita sudah bahas ya,
Silverstone mau 2 seri, terus ada perpindahan. Selain itu apa lagi, Mas? Ya sebenarnya sih kalau dibilang hot news ya nggak semua udah tahu semua lah ya, bahwa F1 ini di tahun seperti peringatan mereka 70 tahun ini ya, dari seri pertama F1 ya. Cuma sayangnya peringatan itu hambar, yang mestinya gede-gedean gitu ya, jadi hambar aja gitu, hambar, nggak ada, malah diperingati, diselebrate dengan balapan virtual, dengan apa tuh polling di Formula1.com gitu-gitu aja. Tapi di balik itu mereka sebenarnya sedih juga balapan hanya bisa digelar dengan cara virtual itu. Mereka pengennya tetap ada balapan virtual, tapi juga ada balapan yang realnya. Kalau hot news dalam artian itu ya di belakang ini cuma sekitaran Vettel aja sih, nggak ada. Kecuali nanti sebelum Austria ada kepastian nih siapa kemana lagi. Tadi kan orang Mercedes saja tahun depan belum punya balap ya kan. Mercedes saja belum punya balap nih. Gitu, walaupun tadi Wahab udah bilang, dan saya juga setuju. Akan jadi bodoh kalau Lewis Hamilton pindah dari Mercedes mau kemana lagi, nggak ada tim lagi kan. Gitu. Terus regulasi lain, saya pikir sih nggak ada yang perlu ini, karena memang dari 2020 ini ke 2021 tinggal pakai aja, nggak ada yang diganti-ganti. Jadi hot news-nya ya sudah kita bahas tadi soal Vettel aja, nggak ada lagi. Vettel juara bersama dengan Renault mungkin ya, itu akan menjadi hot news. Dan yang pasti harus kita bayangin ya, sekarang teman-teman semua di sini, bayangin balapan nggak ada penonton itu kayak apa? Pas podiumnya nggak ada yang lari-lari orang. Ini kan kalau nggak ada penonton itu hanya kita lihat di TV. Tapi jangan salah, ada lagi yang mungkin lebih menyiksa semuanya. Pertama misalnya gitu, bisa jadi nanti ketika di pedok pembalap nggak boleh kemana-mana. Iya, itu dia. Iya kan ada isu body contain ya. Pembalap itu akan di contain. Nanti ke hotel dijemput, dianterin gitu aja. Nggak ada interview di grid. Nggak ada gitu. Itu lebih menyiksa pembalap loh. Jadi F1 tuh yang biasanya dynamic ya, begitu dinamis semuanya, bahkan tukang ngukur suhu track aja itu sangat dinamis. Sekarang semua jadi kayak kebayang dikengkung gitu, diikat gitu, nggak boleh kemana-mana loh kita. Itu sih yang mematikan F1 sebenarnya. Oke, ditahan dulu. Ditahan dulu semua ilmunya, jangan dikeluarin semuanya. Masih panjang episodenya, nanti kita ketemu lagi di episode ketiga. Dan kita akan membahas bagaimana fix calendar yang akan dikeluarkan oleh FIA, dan juga berita-berita terbaru. Siapa tahu Lewis Hamilton mau pindah musim ini, siapa tahu, ya kan? Meskipun nggak mungkin sih, tapi siapa tahu Ferrari juara, guys. Itu harapan gua. Oke, Mas Mumu, matur nuwun, terima kasih Mas Mumu. Mas Kumis, terima kasih. Sampai ketemu. Nanti kita akan lanjut di episode ketiga nanti ya. Dan juga Bro Didan, inikah namanya F1? Oh, inikah F1? Makasih banyak, Tio. Mas Kumis, makasih banyak. Mas Mumu, silakan dilanjut ya. Silakan dilanjut sesi 2. Teleponin terus nih sama belakang. Udah tidur di atas. Ya, gue juga kebetulan mau ada Zoom lagi. Oke. Makasih teman-teman. Zoom yang nggak kelihatan. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Thank you. Guys, makasih guys sudah menyaksikan T10 TV kali ini dalam ngobrol F1, dan sudah cukup jelas, banyak ilmu yang bisa lu lihat, bisa lu dengarkan, bahwa expert sudah mengatakan A, B, C, D, E. Nah, makanya nonton lagi di episode berikutnya, tentunya di T10 TV. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan share videonya kemana-mana. Yaudah bro, dan teman-teman, sign out. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.